ya Bu. Berarti itu sehat. Berat badannya sesuai. Bu bisa tidur. Nah, baik Bu, tujuan saya melakukan pemeriksaan itu dari mulai kepala sampai kaki. Kalian nggak ada yang videoin, nanti kalau ujian kita salahkan saya ya. Satu orang. Video lah, jangan dulu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan ibu, apakah ada kelainan, ada masalah-masalah yang kemudian bisa kita atasi kalau kita coba tahu. Ya, waktunya kurang lebih 20 menit, tepatnya di sini untuk bersedia. Saya siapin alat dulu ya. Kita siapin alatnya seperti biasa, alat PPV, ada alat PPV udah tadi ya. Kemudian ada juga ini meteran untuk limbah dan mengukur TFU nanti. Ada Doppler, ini ada Jenny buat Doppler, ada penlight, ada hammer, kemudian ada stetoskop. Kalau pasiennya misalnya tidak ada indikasi penyakit menular, mending pakai tangan, nggak pakai handscoon, karena sensitivitasnya lebih terasa gitu ya daripada kita pakai handscoon. Apalagi kalau kita meriksa abdomen ibu nanti. Tapi kalau ada indikasi, pakai handscoon. Misalnya penyakit menular, HIV, penyakit menular seksual, HPS positif, itu pakai handscoon. Kemudian kita PPV, pre-memori, kemudian kita lakukan pemeriksaan itu selalu head. Nah, kita lihat selalu melakukan pemeriksaan fisik itu inspeksi dulu. Jangan megang-megang orang dulu. Lihat dulu, baru kita palpasi. Jadi kita lihat keadaan umum ibu, baik, kesadarannya fokus medis. Kemudian kita lihat kepala. Lihat tuh di itu kita nanti ya. Harusnya kalian print. Jadi bisa tulis di situ apa yang harus menjadi catatan saya, apa yang kemarin lupa, kita bisa lupa. Nah, kepala kita inspeksi pertama apa? Warna rambut, tekstur rambut, warna rambut, kemudian karakteristiknya, apakah rambutnya lepek gitu ya, apakah rambutnya apalagi ada ketombe di kepalanya. Nah, sudah kita perhatikan kondisi rambut, lalu baru kita lakukan palpasi. Palpasi itu tangan kita gini ya, raba kepalanya, nah gini, sehingga rambutnya itu masuk ke sela jari-jari kita, masuk ke sela jari-jari, kemudian kita giniin, tarik, ada yang rontok nggak? Sambil kita perhatikan juga. Nah, ada lesi nggak, ada luka nggak? Kemudian saat kita tekan, tanyakan ibu nyeri nggak kepalanya saat sehat. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan itu semua data objektif dan subjektif bisa kita kumpulkan. DO-nya apa? Rambut terlihat berwarna hitam, distribusinya rata, rambut terlihat sehat, bercahaya. Misalkan dia bercahaya kan rambutnya kalau sehat. Kemudian tidak terlihat adanya ketombe. Saat dilakukan palpasi ibu mengeluh ada nyeri tekan, itu kan subjektif kan. Jadi semua data itu sudah bisa kita kumpulkan baik objektif maupun subjektif, dan itu harus digambarkan, nggak boleh menuliskan normal, nggak boleh, karena pensik itu harus dideskripsikan apa yang kita lihat. Nah, kemudian ke wajah. Untuk maternitas yang kita lihat di wajah itu, wajahnya itu misalnya terlihat apa? Pucat, kemudian terdapat hiperpigmentasi. Kan kemarin di adaptasi kita belajar terdapat atau terjadi peningkatan MSH atau melanosit stimulating hormone yang distimulasi oleh estrogen untuk peningkatannya, sehingga ada manifestasi hiperpigmentasi di mana palpebra, wajah, leher, aksila, inguinal, payudara. Jadi
semua yang saya sebutkan tadi saudara harus periksa. Di mana saja? Palpebra, pipi dulu, pipi, leher, aksila, ini dulu, payudara dan nah kita lihat di wajah. Kalau di wajah berarti ada palpebra dan pipi. Pipi itu pernah nggak lihat orang yang melasmanya itu rata di sini, simetris? Itu namanya plasma gravidarum yang terjadi pada ibu hamil karena peningkatan hormon tadi. Jadi seperti kupu-kupu di sini simetris, namanya plasma gravidarum. Nah, kita lihat itu bisa merem, tidak terlihat adanya hiperpigmentasi pada palpebra dan tidak ada hiperpigmentasi pada wajah ibu atau tidak terdapat adanya plasma gravidarum. Lalu kita lihat mata, duduk nih. Nah, mata itu memeriksanya begini ya. Nggak boleh memeriksa mata begini. Coba kalian bayangkan, bandingkan begini dan begini, mana etiknya yang lebih kena? Jempol kan? Jadi memeriksa itu tangan kita ini. Nah, di sini ya, jangan meraba-raba pipi pasien juga. Jadi gini, ibu lihat ke atas. Apa sih yang kita lihat? Konjungtiva. Nah, ini yang konjungtiva. Coba lihat samping kiri kanan. Cek temannya masing-masing. Konjungtivanya cek masing-masing. Mana? Nah, konjungtivanya apa hasilnya? Anemis atau anemis. Nah, ini pasiennya apa? Oh, agak anemis. Konjungtiva ibu anemis, enggak juga sih. Terus kita lihat ke bawah, ini apa? Sklera kita ini suruh ibunya lihat ke bawah. Kenapa? Karena area. Coba lihat sklera temanmu. Kenapa harus kita gituin? Kenapa? Karena biasanya sklera yang kita sehari-hari itu kan agak kuning. Tuh, dia agak kuning tuh. Biasanya bisa karena orang biasa bawa motor, nggak pakai penghalang mata, atau merokok. Jadi kita lihat begini, memastikan skleranya itu boleh saudara cek juga dari lateral ke medial ya, sokot. Lalu kita periksa hidung. Hidung tetap harus inspeksi dulu kan. Hidung terlihat simetris. Kemudian melihat hidung pasien itu juga jangan pakai telunjuk ini, tetap pakai jempol. Tangan kita di sini lihat ya. Dan nggak usah terlalu dekat dengan pasien. Kadang ada mahasiswa menonton jempol. Kan? Nah, jadi jarak kita dengan pasien itu sekitar 20 sampai 25 cm. Begini kelihatan kan? Nah, misalnya di hidung apa? Septumnya di tengah, tidak ada sekret, tidak ada polip, tidak ada sinusitis. Itu untuk inspeksi. Palpasinya kita raba di sini, di batang hidungnya. Nah, ibu ada keluhan nyeri tekan nggak? Sampai ke maksilarisnya ini. Ini maksilar apa sini? Lacrimalis ya di sini. Nah, kita raba biasanya kalau orang ada sinus itu nyeri di sini, nyeri tekan. Jadi tekan hidungnya sampai sini. Nah, lalu kita periksa mulut. Lihat bibirnya berwarna merah kan, tidak ada pecah-pecah. Buka mulut. Nah, melihat giginya tidak ada karies. Karies itu apa? Gigi berlubang. Kalau karang plak namanya. Kalau karang plak, kalau berlubang karies. Tidak ada karies, tidak ada plak gigi, lidahnya bersih. Mukosalnya terlihat lembab dan berwarna pink. Lalu kita lihat telinga. Periksa telinga yang terjauh dulu. Jadi periksanya begini. Nih, ya tangannya coba. Nih, ini ya. Nah, ini angkat ke atas ke belakang. Biar kanalisnya itu benar-benar
ke atas dan jadi kanalisnya itu benar-benar melihat ke atas ke belakang. Kalau anak kecil ke bawah ke belakang. Kalau anak kecil ke bawah ke belakang. Kalau orang dewasa ke atas ke belakang. Ya, oke. Nah, lanjut aja. Sesudah telinga kita lihat leher. Leher apa tadi yang saya sampaikan? Lihat apa? Hiperpigmentasi. Tidak terdapat hiperpigmentasi pada area Leher. Terus kita lihat, kita palpasi. Yang pertama pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar getah bening dulu, pembesaran kelenjar tiroid, distensi vena jugularis. Ada tidak? Nah, caranya gimana? Yang kelenjar getah bening itu kan berada di bawah kuping sampai ke sini, sampai di sini. Nah, kita mau pegang pakai ujung jari. Pakai ujung jari. Nah, raba mulai dari sini, touch and feel. Jadi raba dan rasakan. Ada benjolan nggak? Nah, ya, raba. Biasanya kan dia di sini, ke sini. Itu KGB. Nggak di sini doang. Kalau orang kan pegang begini doang nih. Harusnya ke sini, raba. Di kadang-kadang dan sini ya. Nah, sesudah itu kita taruh tangan kita di sini, suruh menelan. Nah, ini pembesaran kelenjar tiroid. Nah, bagaimana kita mendeteksi ada pembesarannya saat dia menelan itu ada massa yang kita raba. Sambil kita tanyakan ada yang menelan nggak Pak? Ya. Nah, yang terakhir pembesaran vena jugularis. Bapak miring ke sini, enggak kepalanya doang. Nah, di sini kan terlihat mana ini? Mana? Coba kalau raba, kalau tisu masuk. Vena jugularisnya sini ya. Nah, raba. Terus sesudah kita dapat ininya, liputannya, terus iniin. Jadi tekan, terus iniin. Nah, biasanya kalau bendungan itu lama-lama di sini akan benjol nih. Ada kayak itu. Ya, ini kan enggak ya. Berarti tidak ada bendungan vena jugularis. Jangan lupa ya nanti ya. Oke. Jadi di leher apa tadi? Inspeksinya apa? Kelenjar tiroid. Pembesaran. Kalau kelenjarnya harus ada pembesarannya. Pembesaran kelenjar tiroid. Bukan tiroid dulu apa? Getah bening, tiroid, terus vena jugularis. Vena jugularis. Nah, sesudah leher, kemudian kita periksa aksila. Pada ibu hamil dan ibu menyusui, kadang-kala kelenjar lim atau getah beningnya dan ketiaknya itu membesar. Kalau orang awam bilangnya sengkelan. Pernah dengar nggak? Pernah. Tangannya diangkat ke atas. Nah, nanti periksa keteknya nih. Nah, raba. Jadi raba tangan kita begini, coba begini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Ini masuk sini. Kan ini yang lebar nih. Nah, yang meraba ini nanti. Nah, ini meraba, jempolmu meraba ke sekeliling ketiak sampai samping payudara. Ini ya, yang meraba jari jempol. Oke, dan lalu kita masuk sampai ke dada. Dada yang pertama tentunya kita inspeksi. Inspeksi tidak ada, misalnya kalau inspeksi tidak ada penapasan normal, pergerakan dada simetris, kemudian palpasi perkusi nggak usah, langsung auskultasi. Yang kita dengar apa?
bunyi paru aja. Nah, catat ini, catat. Nanti saya bertanya nggak ada lagi ya. Bunyi jantung 1 atau S1 itu berada pada interkosta atau liga ICS lah. ICS berapa? Tuh, 4, 5. Ya. Sejajar dengan mid clavicula. Kan ini clavicula kalian kan? Coba pegang clavicula. Pegang claviculanya semua. Ambil di tengahnya, pegang tengahnya. Claviculanya coba pegang semua. Nanti nggak ada yang salah lagi. Ntar saya ngomel kalau salah. Nah, pegang claviculanya, ambil tengahnya. Coba ambil tengahnya, bikin garis lurus ke bawah. Nah ini, coba raba sela iga 1. Sela iga 1, laki-laki yang enak, perempuan ada darah. Kan sela iga 1, sela iga 2, sela iga, lari aja ke sini. Sela iga 3, sela iga 4 kan. Ambil lagi ke sini garis lurus. Berarti di sinilah S1. Ngerti nggak? Ya. Jadi ambil tengah di clavicula, garis lurus ini ICS 4. Jadi S1 berada pada S1 berada pada ya Allah bahasa itu ya ini hanya saya takut jilbabnya beda-beda padahal bahasa Dari mana? Dari rumah. nggak ada baju. Ulangi, CS1 di mana? CS1 S1 di mana? Interkosta atau liga ICS 4 sampai 5 sejajar mid clavicula. S1 berada ICS 4, 5 sejajar dengan mid clavicula. Kadang gini, ada orang di ICS 4, ada di 5 kadang. Kalau anak sering di 4, kalau orang dewasa itu sering di 5. Gitu. Karena kadang orang dewasa itu kan jantungnya juga semakin membesar kan. Sementara tulis ICS 4 aja deh. Tapi nanti kalau ditemukan ICS 5 itu juga masih dianggap normal. Ya, ICS 4 sejajar dengan mid clavicula. Itu S berapa? S1. Kalau S2 itu berada. Nih coba pegang di sini, kalian kan ada lengkungan kan. Puncak lengkungan itu pegang 2 di sini. Puncak lengkungan di sini. Ya ada kan? Ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah ini kan sternum kan? Tulang kan? Nah, dia itu berada di pinggir atas sternum ini kiri kanan. ICS 2 kiri kanan. Kan ini deh. Ambil ke bawahnya kiri kanan di sini. Ya, pinggir atas sternum kiri kanan. Pinggir atas pada ICS 2. Jadi S2 berarti ya. S2 itu berada pada ICS 2 pinggir atas sternum. Nih, sekiranya ke bawah sini dia. Kiri kanan. Jadi kita memeriksanya, Jadi kita memeriksa S1 itu. Nanti kalau ujian kamu periksa apa saya tanyakan. S1 Bu, S1 itu berada pada ICS 4 sejajar dengan mid clavicula. Suaranya iramanya teratur atau reguler. Kemudian S2 itu berada pada ICS 2 kiri kanan pinggir atas sternum. Jadi periksanya 2. Jadi S2 itu pada ICS 2 kiri kanan pinggir atas sternum. Nah, suaranya juga normal, reguler, duk-duk, ya. Kemudian bunyi paru. Kalau paru itu bisa kita dengarkan di semua 8 paru. Dulu pasiennya lagi nafas, periksa di semua 8 paru bisa. Suaranya normal apa? Vesikular. Oke. Lalu payudara dari bawah ya nih. Nah, payudara
payudara kita ada misalnya enggak? Ini. Masa payudara si Melani yang payudara itu, jadi sesudah ini apa namanya auskultasi, kita periksa dada. Dada itu yang kita periksa pertama simetris enggak? Dia simetris itu lihat aja putingnya sama enggak? Sama enggak putingnya? Kemudian kita lihat lagi puting susunya. Putingnya menonjol atau tidak? Kalau menonjol kita sebut dengan exverted. Kalau tidak menonjol atau delep itu kita sebut inverted. Kalau rata kita sebut dengan flat. Flat. Datar, flat. Exverted. Hanya itu di pedomanmu kan ada. Kalau dia masuk ke dalam inverted, kalau rata flat. Nah, lalu kita lihat kan ada yang putingnya itu kita sebut dengan papilla mame ya. Kemudian yang hitam di sekelilingnya itu kita sebut dengan areola mame. Nah, kita lihat juga areolanya hiperpigmentasi atau tidak. Kan itu termasuk hiperpigmentasi yang kita pelajari tadi kan. Kemudian apalagi kita palpasi. Nah kan gini, kita lihat aja, kan dia tidur. Lihat putingnya di payudaranya simetris. Cakep banget katanya payudaranya. Ini simetris. Kemudian putingnya ini menonjol, berarti exverted. Areolanya menghitam atau hiperpigmentasi. Nah, kemudian kita raba payudaranya 4 kuadran untuk memastikan ada benjolan atau tidak. Nah, raba ya 4 kuadran, tidak terdapat benjolan. Dan terakhir, kalau misalnya pasiennya ini sudah trimester ketiga, boleh kita cek ASI-nya pada ibu hamil dengan catatan apa kemarin? Tidak ada risiko tidak ada risiko apa? Abortus. Kalau dia beresiko abortus, pernah dia sebelumnya pendarahan, pernah dirawat karena ada abortus, jangan dirangsang payudaranya, karena kalau payudaranya dirangsang, rahimnya akan berkontraksi. Ya. Kalau nggak ada riwayat abortus, resiko abortus, pencet aja. Kalau mencet payudara itu pakai huruf C, bukan begini, dicubit begini, bukan. Karena pabrik ASI itu adanya di areola. Jadi mencetnya itu di areolanya. Kemarin saya uji nurse hari Jumat, ibunya anak ke-7. Anak ke-7 umurnya baru 31, saya ibu benar anak ke-7. Setiap tahun dong, setiap 2 tahun Bu katanya. Pengen anak. Terus ASI-nya kan kakaknya itu breast care ya, perawatan payudara. Saya mah Bu, bantu adik ini aja. ASI saya banyak kok Bu. 6 bulan aja ASI saya udah banyak keluar. Jadi dia usia kehamilan 6 bulan aja ASI-nya sudah keluar. Karena memang trimester ketiga itu sudah mulai diproduksi ASI. Jadi boleh kita memencet untuk mengetahui ASI sudah keluar atau belum saat usia kehamilan udah menjelang ATR. Dengan catatan tadi tidak ada riwayat abortus. Jadi apa yang diperiksa di sini? Pertama inspeksinya apa? Simetris. Terus putingnya menonjol atau tidak, terdapat hiperpigmentasi pada areola. Terus palpasinya raba dan ada benjolan atau tidak. Terus cek ada ASI pakai huruf C ini ya. Ini ya. Nah, ASI-nya dan mencet itu nggak boleh di begini, harus di sini. Kalian tahu-tahu nanti rumah sakit kerjaannya ini nih. Oke. Kemudian abdomen. Selesai dulu ya, biar latihan. Abdomen yang pertama kita inspeksi
Inspeksi biasanya ibu hamil ada garis hitam lurus. Kita sebut linea nigra. Apa Bu? Linea Linea nigra. nigra. Linea nigra. Jadi kalian besok kalau ada lab itu di print, tinggal lingkar-lingkarin, oh ini yang Buri dimaksud linea nigra. Ya, kemudian ada garis-garis putih, itu kita sebut kalau orang awam straight march. Kalau di mater namanya strie. Kalau yang warna putih strie alba namanya. Alba. Kalau berwarna hitam strie nigra. Apa yang dipakai? Kamu catat. Nah, fotoin aja punya. Nanti kalau yang putih apa tadi? Strie? Kalau yang hitam? Jangan lupa ya. Nigra, nigro, nigra tuh negro asal. Alba tuh albino asal. Jadi jangan sampai salah. Oke? Nah, itu yang kita lihat. Terus lihat, halo. Ada bekas operasi enggak? Inspeksi juga. Misalnya operasi sesar, operasi apendik, atau operasi laparotomi, kan kita nggak tahu. Cek aja enggak. Nah, berarti ibu ini terdapat linea nigra, terdapat ada strie, tidak terdapat ada luka bekas operasi. Luka bekas operasi aja. Lalu kita lakukan pemeriksaan Leopold namanya. Pemeriksaan Leopold ini yang pertama, pasien itu kita telentangkan, ibu telentang deh. Ibu makanya iya tuh beneran itu belum disuruh juga kan 36 minggu suruh tidur mah turun ya dulu. Nah, kalau kita mau memeriksa Leopold, kaki ibu ditekuk dulu. Kalau yang nggak videoin, buka tuh SOP kalian. Nah, kakinya ditekuk supaya perutnya nggak terlalu distensi. Lalu kita hangatkan tangan kita dulu. Kan ini kita buka perut, istilah pura-puranya perut ibu udah buka ya. Nah, hangatkan tangan kita, kumpulkan perut ibu ke tengah. Nah, mulai dari sini bawah. Kumpulkan pakai ini ya, bukan gelitikin gini, geli dia. Ininya. Nah, pakai gini, kumpulkan ke tengah. Nah, ini kumpulkan perutnya ke tengah. Ini Leopold 1. Leopold 1 itu untuk mengetahui usia kehamilan atau tinggi penuh uteri dan bagian atas. Nah, berapa besar pada tidak melenting, berarti itu pokok. Ini jangan dilepas, tangan tetap di sini, tangan kiri, tangan kanan ambil ini. Nah, kemudian kita ukur dari fundus sampai simfisis. Nah, ini 32 cm. Berarti 32 kali 8 bagi 7. 8 bulan ya kemarin. Ya, 32. Cari ya. Ini 32. Kemarin kan udah diajarin. 32 kali 8 bagi 7. Berapa minggu? Berarti tepat dong. Tadi kan 36 minggu. 36 minggu ya, Bu. Itu level 1 tadi untuk apa? Untuk TFU, usia kehamilan, dan bagian janin terdapat bagian fundus. Terus tangan kita ini jangan dilepas-lepas ya. Nah, kemudian tangan ini pindahin ke samping kiri kanan, level 2. Level 2 itu untuk mengetahui bagian janin yang terdapat kiri dan kanan. Raba, yang satu menahan, yang satu meraba. Nah, yang satu meraba pakai ujung jari. Apabila teraba panjang rata tidak terputus itu punggung. Yang kemudian ini kita tahan, kita raba. Apa teraba bagian kecil-kecil dan terputus-putus itu adalah ekstremitas kaki dan tangan. Oke? Nah, berarti posisi janin adalah puki. Kenapa puki? Puki itu begini. Kan di sini teraba kan? Kenapa puki? Jangan tentukan dari posisi kalian. Kalian ini kan kanan kan? Menentukan adalah dari posisi ibu. Ini kiri ibu kan? Berarti puki. Tapi kalau di sini yang teraba panjang rata tidak terputus berarti puka. Paham? Nah, ini level kedua. Jangan dilepas tangannya. Kemudian level 3 tangan kiri naik lagi ke atas. Jangan dilepas. Ini naik lagi ke atas ke fundus. Tangan ini turun ke bawah. Nah, ini. 3. Apa yang kita raba?
dan apakah sudah masuk pintu atas panggul. Teraba bulat keras tidak melenting, berarti itu ke bawah. Bisa goyang. Kalau kita pegang masih goyang begini nih, jangan takut ibunya sakit, giniin aja. Kan masih goyang nih, berarti belum masuk pintu atas panggul. Masih bisa kita cengkeram kepalanya, berarti belum masuk pintu atas panggul. Kalau begini nih kita periksa, ibunya nggak geli aja balik. Gini ya, kepegang kepalanya begini nih, berarti level 4 nggak dilakukan. Kalau kepalanya belum masuk pintu atas panggul, level 4 enggak. Tapi kalau sudah masuk, saya pegang nih yang udah agak goyang, ibu lurusin kakinya, Bu. Nah, kan begini tangan. Nah, ini turun ke bawah, yang ini begini. Sejauh mana kepala masuk pintu atas panggul? Ini kan panggul nih. Apabila kita masih bisa megang begini, itu belum masuk. Kan masih dipegang nih, ini kepala nih. Ini berarti belum masuk. Ini posisinya konvergen. Tapi kalau misalnya sudah begini, nih sejajar, berarti udah masuk separuh. Tapi kalau sudah begini, nah udah di bawah kepalanya semua, berarti divergen, sudah semuanya masuk pintu atas panggul, berarti persalinan udah. Gitu. Nah, lalu kan tadi buka atau kuki? Kuki. Kepala udah di bawah kan? Kemarin udah diajarin kalau kepala udah di bawah berarti dengan giginya di bawah umbilikus atau di atas umbilikus? Di bawah, karena kan jantung dekat dengan kepala kan? Kita dengar, kasih jelly, nyalain Doppler, dengar. Nah, cari namanya daerah punktum maksimum. Punktum maksimum itu daerah yang paling jelas kita dengar DJJ. Nah, dengarkan aja, jangan sampai suara bisik khusus aorta abaikan ya, bunyinya seperti telapak kaki kuda gitulah. Nanti kita dengarkan lah videonya ya. Dengarkan. Yang kita nilai adalah frekuensi, irama, dan intensitas. Frekuensi normal 120 sampai 160, kemudian irama teratur, intensitasnya kuat. Yang normal. Oke, ini 140. Bagus ya, Bu? Lalu kita periksa kaki. Kaki yang pertama kita periksa ada edema enggak? Edema itu catat. Diperiksa itu pada daerah yang pertama meriksa edema itu ya, yang sorry. Inspeksi dulu ya. Inspeksi lihat ada varises enggak, ada edema enggak, baru kita periksa. Edema itu yang pertama pretibia di sini nih. Di sini tulang kering, pretibia. Kemudian punggung kaki dan mata kaki. Harus memeriksanya pada daerah yang ada tonjolan tulang. Di betis gini ya jangan, yang ada tonjolan tulang. Kan kita mau lihat berapa ininya kedalaman. Oke, pada daerah tonjolan tulang. Lalu kita periksa refleks. Refleks kamarnya. Kalau mau begini boleh. Nah, wah sensitif sekali. Nah, kalau enggak ya suruh dia duduk, boleh. Oke? Gitu. Nah, yang terakhir kita tanyakan, karena ibunya kan nggak mungkin kita buka genitalianya kan? Jadi kita tanya, Ibu, maaf saya mau menanyakan selama hamil ada keluhan di kemaluannya nggak, di genitalianya? Ada keputihan nggak? Iya. Biasanya ada. Namanya flor albus. Itu normal terjadi pada ibu hamil. Asal tidak berbau busuk, tidak berubah warna, tidak gatal. Itu normal karena peningkat hipersekresi. Ya. Terus ininya ada ambien atau wasir nggak? Nggak. Karena kalau ibu memiliki wasir atau ambien, saat dia melahirkan normal kan ngeden. Biasanya tambah keluar. Jadi kita antisipasi dari sekarang. Oke? Baik, silahkan belajar dulu. Saya turun dulu. Oke, ada yang mau ditanya dulu?